Sangih nang neng kudo nama sangih di Banyar dini di Penyaringan. Kak kemeraganya apa panci. Tulis ketung apa isi pis bolong. Isi jajo tuh inci masuk kalau SPP cangile pipis. Jadi itu ngudang awak masuk kasti ben. Jumah jam aja sama gambar. Ketika jegok ini kita biarkan ini, Kiang Glido yang ada di sana itu dia akan sedih. Dia tidak ingin membuat gamelan, tidak ingin digedeng-gedeng. Pasti dia ingin megedeng dengan dinamisnya Jembrana, dengan kenakalan Jembrana, dinamis berkembang tanpa batas. Betul. Kan begitu. Oh, kalah bawadeh jerih sengnya kan kira-kira. Jing jeng jong jing 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 jeng jeng jong jong jigi 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 jaga 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 jogo 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 jigi 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 jaga 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 jogo 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 jigi jogo jigi jogo jing jigi jogo jigi jogo jing jigi 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 jogo jaga 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 jogo 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 jing 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 jeng jeng jong jong jing 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 jeng jeng jong jong jing. Ya. Oke. Ini pertemuan yang istimewa sekali. Dan saya nggak tahu kenapa belakangan kalau Oke Made ini dapat bintang tamunya yang sangat khas, yang spesial. Kalau teman-teman dengar tadi, meskipun itu pakai gitar, tapi dari nadanya orang yang sering dengar gamelan Bali pasti tahu itu ada khasnya jegok ya. Selamat datang, saya panggil Beli Nyoman Sutama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, kalau pertama kali dengar Nyoman Sutama, mungkin di Bali banyak ya yang namanya Nyoman Sutama. Tapi begitu bilang Nyoman Sutama Nicen, oh Nyoman Sutama jegok. Orang langsung mengarah kepada Beli gitu ya. Khas gitu Beli ya. Mungkin. Identik dengan jegok gitu. Iya, iya. Memang mulai pindah gitu Beli dikenal dengan nama artinya sebagai seniman jegok gitu. Sebelum Pak Denge, yang sapa dulu. Boleh. Rahayu Rahajang. Semeton di Sarang Sami, khususnya penggemar konten Oke Made. Oke Made. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama Tiang bangga sekali Pak De, sangat bangga. Kenapa Tiang bisa ada hari ini di sini? Ngomong kajok klon kangin kau kira-kira. Nah ini kan sebuah kepercayaan, sebuah kehormatan dari Pak De dulu yang beli ke konten ini. Barangkali poinnya kita berbagi lah. Betul. Kira-kira. Kan itu Pak De ya? Betul, tentang kiprah kesenimanan seorang Nyoman Sutama. Gitu. Alias Pekak Klau. Sebutannya Pekak Klau? Pekak Klau yang sering disebut kadang Kak ABCD. Itu sebutan. Adi lius saja coba. Ada orang Nyoman Sutama jegok, Pekak Klau, Pekak ABCD. Iya. Mungkin masih berhubungan enggak? Iya, berhubungan semua. Pekak Klau barangkali karena kulit yang hitam. Jelas identitasnya kan. ABCD? ABCD itu mungkin yang mempercepat proses kadang-kadang berbicara. Nah, ketika Anda tidak mengerti, tolong Anda ABCD-kan diri Anda. Itu kira-kira. Ya rangkumlah sendiri ABCD itu. ABCD kan artinya rangkum pendidik. Iya, mungkin kenapa sih marah dengan Anda? Itu misalnya. Ya. Karena Anda betul-betul tidak konsisten dengan ABCD Anda. Apapun itu kira-kira kan. Maka itu yang memberi julukan itu dulu mahasiswa, teman-teman atau siapa? Tiang aja sebenarnya dengan bentuk spontan. Begini, kadang-kadang kan Tiang punya teman atau punya seke untuk melakukan latihan. Kan itu pertemuan itu Pak De kan. Kan paling tidak ketika kita disatukan oleh niat dan tujuan untuk membangun kebersamaan gitu. Poin-poin besarnya kan harus ada kesepakatan tadi. Nah, kesepakatan ini kan harus dari hati, bukan profit, bukan uang ujung-ujungnya kan. Nah, ketika dia sudah mengatakan ya, laut senteko Pak De. Nah, ini kan tidak konsisten dengan ABCD-nya. ABCD-nya itu barangkali kan banyak. Betul. Mungkin kiap, hati, atau gimana. Betul. Kan makanya ya silakan Anda ABCD-kan diri Anda dulu, kan. Renungkan dulu diri Anda. Itu kira-kira Pak De. Tapi itu tadi Beli ngomong ke soal jegok tuh. Kenapa jadi identik dengan jegok? Padahal yang pernah saya tahu, yang pernah saya dengar, aslinya kan background memang karawitan. Ya, tapi betul. akhirnya identik dengan jegok itu gimana ceritanya? Begini Pak De. Saya kan jujur, boleh nyebut nih ya, ASTI dan Pasar kan, 84 saya sekolah di ASTI kuliah. ISI ya? ASTI, ya, STSI dan ISI gitu loh. Nah kalau boleh yang dulu apresiasi, ASTI kenapa menjadi STSI kan gitu pertanyaannya kan.
saya kira Prof. Bandem ya, ketika itu dia menjadi ketua ASTI Betul. atau rektor ASTI gitu. Saya kira sangat progresif ya Pak Di. ASTI itu membingkai keragaman Bali itu sangat bagus gitu loh. Makanya ada sinergisitas antara pemerintah. Ya. Nah, ketika dia mampu menjaga keragaman Bali, maka keluarlah STSI. Betul. Kira-kira kan begitu. Naik status. Naik status karena dia memberikan kontribusi Betul. yang kolektif kira-kira. Akhirnya menjadi isi kan. Nah, saya selesai di ASTI dan STSI pertama yang tamat. Selesai awal dari ASTI ke Angkatan STSI. pertama. Angkatan pertama saya. Jurusan memang karawitan. Karawitan, Pak De, karawitan. Nah, ketika itu setelah selesai kan memang susah cari kerja kan. Nah, mungkin banyak orang yang sedikit nyinyir kira-kira bahwa pada masa itu kan orang apa ke gunung ya, seniman menggambar gitu ya. menggambar ke makan apa masa depan Anda kan gitu pertanyaannya kan. Nah, ketika yang selesai di sana dilihat oleh Pak Jegong, oleh Pak Swentra almarhum kan di sana. Pak Man, bom gay man, suka lah gay Pak, kan gitu kira-kira bahasa. Yuk, saya ada yayasan Suaragung. Yuk kelola Jegong di sana. Kan gitu. Bahasa basinya begitu kan. Nah, akhirnya Tiang datang jalan Sanat di Jalan Sanat Denpasar. Nah, di sana memang sudah dia sudah mementaskan hotel reguler di Bali Beat, Kartika Plaza itu sudah rutin. Sudah mulai memperkenalkan Jegong. Sudah mulai, tapi dengan tari-tari yang masih klasik. Tarinya pun itu masih menarikan tari-tari yang lahir di Gongkobiar. Misalnya tari Blibis, tari Gopale gitu. Cuma iringannya Jegong. Iringannya Jegong gitu. Nah, masih orang bilang masih orisinil gitu. Masih original ya. Nah, karena di Jegong itu kan miskin. Nggak ada karya-karya yang layak di bawah hotel. Mungkin bukan layak ya. Kalau saya keliru bahkan salah. Artinya kurang tepat. Ya, dipentaskan di hotel gitu. Mungkin durasi waktunya juga yang harus misalnya dinner party gitu. Harus ada musik itu kurang cocok. Kira-kira kan sing nyambung kena orang gitu kan. Jajak kukus bepindang aja. Kan gitu. Nah, dari sana kebetulan Pak Swentra menurut Tiang ya saat itu dia memiliki ekspektasi gitu ya, yang sangat bagi Tiang tuh kok nak duone ngelah pandang ke depan yang bagi saya itu sangat produktif gitu loh Pak De. Poin besarnya Tiang masuk ke sana, dia memberikan saya tugas menjadi staf produksi, betul-betul ya silakan yang mampu nyoman kelola untuk mengangkat bagaimana eksistensi Jegong itu sehingga dia lebih dikenal luas. Lebih dikenal oleh daerah yang lain. Artinya pada waktu itu kan Pak Swentra udah terkenal dengan Jegong Suaragung, tapi merasa belum puas kalau hanya sampai di sana. Betul. Makanya Pak Sutama dipanggil untuk mengembangkan lagi gitu jadi. Iya. Mungkin pikiran mereka Bapak almarhum mungkin begitu Pak De, karena dia kan seorang guide ya. Juga seorang sarjana S1 koreografer dia. Jadi rutinitasnya dia seorang guide Jepang kan. Nah, melihat pasar-pasar Jepang itu kira-kira karena orang Jepang itu kain kau deh Pak De, celotehan orang Jepang itu suka musik bambu gitu. Kalau orang Jepang mengatakan kalau suara bambu masuk di telinga kanan langsung diam di hati gitu. Gitu. Itu komentar dari orang Jepang termasuk banyak seniman-seniman Jepang yang diajak bicara suka. Bukan dia mengatakan musik yang lain itu jelek, bukan. Kalau musik yang lain di luar ada kekhususan, Pak De. Dan itu ditangkap oleh Pak Swentra. Pak Swentra. Kalau musik lain katanya masuk keluar kanan gitu, sambrang gitu kira-kira kan. Kalau musik bambu langsung gitu, berkesan. Nah, dari sanalah Pak Swentra ingin berinvestasi, ingin melayani. Kenapa enggak saya coba layani? Ada pasar kayak begini kan kira-kira itu. Makanya kemudian ketemu dengan beli, diberikan kepercayaan untuk apa ini yang bisa dikreasikan. Betul. Yang terpikir bayang beli waktu itu kekengkenan nih gitu. Ya, waktu itu kan sangat konvensional Pak De Jegong itu Pak De. Sangat deso kan, gaya tampilnya kan. Tabingnya tawang Pak De itu, yang menggambar itu kan nak yo kene pilihan Pak De. Yang mau gambar kene itu nak udangnya kena Pak De. Lewat aja tabingnya. Ketegang tabingnya. Itu yang pertama. Tiang main kenang duduk lagi di belakang. Posisinya waktu itu negak. Gimana ya kok begini itu loh. Kenang itu kan pemurba irama Pak Badi, pemimpin. Kenapa harusnya duduk di depan dan oleh Jegong tegah kan?
logikanya nggak dapat gitu loh. Ini ada anomali yang harus saya selesaikan gitu Itu kira-kira. PR pertamanya. Itu PR pertama, Pak De. Nah, kebetulan saat itu Tiang bincang-bincang aja kepada teman-teman di Suaragung, kepada pemangku, tetua-tetua Suaragung. Jero mangku, coba kenyangnya. Bro, kenyang yuk. Gitu. Maksud beliman keken. Yuk, Mbak berdiri menggambar yuk. Sehingga penonton tuh tepuk kelihatan pemain. Iya, muka kita. Apakah kita sedih? Apakah kita gedeng menggambar? Taman Lili dan Tabeng Sedawang sedang ngeling main. Kan gitu kira-kira pertanyaannya. Nah, Pak Swendra waktu itu tuh responsif dia. Dan meresponnya cukup positif gitu loh. Artinya negatif thinking tuh nggak ada dia. Coba ya Su. Coba. Nah, itu kira-kira bahasanya. Akhirnya dia tetap cuma kene malu matur nuwun malu aja jero mangku. Sing kengken gitu. Itu loh pada awalnya. Akhirnya setelah yang bicara sama jero mangku terus waktu Jago, ya yang penting dosa kan gambalnya. Man, kalau berdiri rasanya sing kenyal, Man. Masa aku mau gambar 10 menit kan bisa kenyal kan? Kan gitu kira-kira gitu loh. Tapi kalau secara secara seni atau apa, ada nggak perbedaan yang beli rasakan ketika main sambil duduk dan berdiri itu ada nggak? Apakah spirit atau apanya? Spiritnya itu Pak De. Nah, coba kita main begini. Nah, jadi yang kayaknya harus main. Badan bisa bergerak. Badan bergerak olahraga. Akhirnya anatomi itu gestur itu bergerak total Pak De. Makanya aneh membalik bukan hanya sekedar gamelan tapi ngelihat aksi penampilan pemainnya makanya juga. Performance dan entertain itu dia menjadi utuh. Pertunjukan yang menghibur gitu loh. Nah, bolehlah kita mencoba penonton itu kita kerdilkan bahwa dia hanya punya telinga. Kan kira-kira kalau gamelan lain mungkin sambil lain-lain nyidangnya dingang, tapi yang mereka dipaksa untuk melihat ke panggung ya karena pemainnya bergerak gitu jadinya. Itu ekspektasinya. Itu kontemplasi primer saya untuk mencoba membangun ada baru itu. Berarti satu itu ngerubah berdiri. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya, nah dari elemen-elemen musiknya, Pak De. Nah, ketika aksi itu sudah Tiang dapatkan dan Penabo itu secara organik, dia memainkan dengan nyaman. Satu poin yang Tiang mampu jawab adalah bagaimana aspirasi audiovisual. Nah, ketika kita sebagai seniman kita tidak memahami diri bahwa kehadiran kita itu harus memberikan sesuatu yang mengenakkan mata dan telinga itu, aspirasi audiovisual itu, kira-kira. Kan gitu. Yang tidak tahu gamelan, tidak tahu polos sangse, yang dia dapatkan ketika pulang apa? Kalau nggak kita beri matanya. Nah, kalau kita seimbangkan antara mata dan telinganya, kalau dia tidak tahu gamelan, penampilannya kok sombong banget, ekspresif banget. Tetap ada kesan yang ada kesan. Itu kompleksitas yang saya ingin bangun di dalam mengembangkan perilaku pemain-pemain Jago saat itu. Dan respon teman-teman asik gitu ya? Asik. Pertama memang kaku, Pak De. Tapi karena yang ada ekspektasi sesuai dengan harapan Pak Swendra juga, karena sudah banyak yang menawarkan diri sebagai sponsor akan membawa Jago ini ke Jepang. Nah, ketika kita harus melayani industri, apa pikiran kita? Kan kita harus memberikan insentif, Pak De. Pangsing rugi anak kang. Iya. Makanya insentif, nutrisi, itu kita berikan baik kepada, terutama kan kepada pemain dulu, Pak De. Kalau Jago itu kan dia hanya bengong begitu kan. Kita pun tidak akan pernah melakukan ngerot gamelan, merubah 4 nada gamelan Jago menjadi berapa. Tetap nadanya nong ding. Yang kita rubah adalah penampilan perilaku sosial semua pemain. Sehingga ia menjadi kolektif yang produktif. Ini poin besarnya sebenarnya. Nah, termasuk kemudian yang cara orang beli sebelumnya, Jegong itu kan kalau tradisional sekali ya muntuan kan. Artinya udah jelas. Tapi kemudian beli berpikir, ada nggak variasi istilahnya, apakah ditambahkan instrumen lain, apakah ditambahkan elemen lain misalnya? Ya, pasti. Itu dasar pemikiran saya. Begini, Pak De, kalau boleh, Tiang iri sebenarnya dengan gong kebiar, Pak De. Sangat iri. Gong kebiar itu dilahirkan barangkali ya sama lah kira-kira dengan Jago kan. Nah, cuma kenapa sih kompleksitas dan pengakuan masyarakat Bali kepada gong kebiar itu sangat istimewa? Kan?
Itu luar biasa. Yen nang anten dadi, yen ke pura dadi, ya ada event pemerintah dadi, kemanapun iya. Kalau Jegok itu kan sangat sempit ruangnya. Awalnya Angon wali asal sinyojo, angon di pura ngerjang asal anak kerawat. Anggo hiburan. Kan? Nah ini kenapa sih Gong Kebiar itu sangat pengakuannya, legitimasinya semua dapat gitu loh. Wali, balian itu dapat. Kalau Jegok kenapa sih? Ya subuh uli gumi kau negara. Bin ngisi pinggiran, bin ngisi pengakuannya lokal, kira-kira kan begitu. Nah itu yang membuat saya harus ada jengah gitu loh. Saya coba angkat. Nah makanya amunisi di Gong Kebiar itu cara gerak Gong Kebiar yang kompleks itu kita coba adopsi ya. Adopsi, bukan mentah-mentah. Karena dia dengan 4 nada, di sini kan ada 5 pelok nada. Yang 4 nada kan sangat minimalis ya kalau kita mengadopsi secara total kan. Makanya ada filter, ada sebuah kembali ada renungan, Pak De. Mungkin saya orang yang konservatif ya. Harus secara etika saya hormati itu. Tapi barangkali saya pun orang yang kadang-kadang paradok, bertentangan kepada pendapat umum gitu loh. Karena makanya dia bilang waktu itu kan banyak ada resistensi, ada penolakan. Awalnya ketika Suaragung melakukan itu. Pernah masuk Bali Pos, pernah saya dipanggil. Terutama itu dari masyarakat, sesama seniman, atau dari pengamat, atau siapa yang resistensi? Pemerintah pertama. Pemerintah Jembrana. Waktu itu. Dianggap merusak tatanan. Iya, merusak tatanan, melangkah terlalu berani. Intinya, ya barangkali ya kalau perusahaan enggak sih. Artinya kenapa begitu gitu? Kenapa Anda melakukan itu? Padahal Jegok itu secara etikanya harus begini kan gitu. Waktu itu akhirnya saya dipanggil, saya datang. Karena saya yang produksinya. Pak Jegok kan ya silakan menjelaskan man pasti nawang karena semua berawal dari ya imajinasi saya. Saya datang, saya sampaikan ke sana. Mohon maaf Pak, kita tidak akan pernah mengusik Jegok di dalam identitas yang mendasar. Saya tetap jaga. Bagaimana Bapak Kyang Gelidoh membuat Jegok ini tanpa ada Bapak Kyang Gelidoh almarhum yang membuat Jegok ini, Jembrana tidak memiliki ini. Jangan ajum-ajuman ingin merusak ini. Biarkan nadanya seutuh ini. Nah, yang kita lakukan adalah mencoba memberikan elemen-elemen kebaruan dalam bingkai kedisinian. Tetap bingkainya 4 nada. Ini konteksnya industri, melayani pasar. Sehingga pemain-pemain Jegok itu bisalah ya berharap lebih. Jegok sih uyak kabang kawo. Makanya kapah main kan. Dia nawang, gumi Jepang. Nih, ini bagian dari cara kerja kolektif bagaimana manajemen marketing produksinya Suaragung jalan saat itu. Kebetulan istrinya Bapak Swendra kan almarhum Ibu Kasuko. Itu. Nah, setelah produksinya tiang. Nah, apapun yang diharapkan oleh pasar saat itu, kita filter. Gitu. Mungkin mana yang kita bisa layani. Paling tidak, prinsip saya 90% harus kita isi, Pak. Kalau kita ingin... Setelah dijelaskan itu, kontroversi itu mulai mereda. Pertanyaannya yang membuat bapak-bapak yang terhormat ketika itu, ketika saya menyentuh ekonomi, Pak. Begini, Pak. Kira-kira kehadiran pemerintah kan normatif, saya bilang itu. Pemerintah selalu hadir kok. Dari Bapak Ardano, Indigoso, Pak Winaso, Putu Arto, sampai hari ini Bapak Tambo Jembrana. Halo, Pak Tambo, Bapak Winaso yang terhormat, saya bangga kan. Kehadiran pemerintah selalu memberikan pelayanan, khususnya untuk musik Jegok, selalu dijaga. Saya bangga, terima kasih Asongkaro, dilanjutkan siapapun yang menang, silakan lanjutkan lagi. Tetap jaga itu, kan gitu. Nah, waktu itu kan ketika saya mengatakan manfaat ekonomi, kalkulasi ekonomi itu harus kita pikir, Pak. Gitu. Nah, ketika Jegok ini kita biarkan ini, Kyang Gelidoh yang ada di sana itu dia akan sedih. Dia tidak ingin membuat gamelan, tidak ingin digedeng-gedeng. Pasti dia ingin megedeng dengan dinamisnya Jembrana. Dengan kenakalan Jembrana. Dinamis berkembang tanpa batas. Kan begitu. Kalah Bowade, jerih sengnya. Kira-kira kan gitu negara Pak De. Nah dari sana saya bilang sama waktu saya dipanggil, waktu itu kan Kesra namanya Pak De. Bukan Kabin. Waktu itu Kesra namanya. Biro Kesra. Biro Kesra. Dipanggil saya di sana, saya bilang, kita melangkah ini
adalah untuk mencoba bagaimana Jegok lebih dikenal. Pertama, yang kedua bagaimana pelaku pemain Jegok ini tidak diidentikan, dianalogikan dengan kopi dan jajah kukus. Itu yang dia katakan. Kopi dan jajah kukus. Iya, seniman itu kan intinya, bang kopi aja jajah kukus cukup. Oh. Kan kadang-kadang ada bahasa itu. Betul, ya. Seniman bang jajah kukus ya kopi ya sudahlah. Maka itu yang menyebabkan orang jadi berpikir, kegeno dari seniman itu jadi. Kira-kira gitu Pak De. Nah, dari manfaat ekonomi ini, Suaragung mencoba mengangkat eksistensi Jegok ini sehingga dari segi kalkulasi dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Pemain Jegok yang ada di Sangkaragung itu Pak De. Iya. Yang di Sangkaragung itu yang tadinya Doje kalau mencoba nawang hotel, kira-kira Doje ke Jepang, kira-kira kan, nak ngupah itu kan bekekeh, kan gitu. Betul. Nah, dengan Suaragung yang memiliki ekspektasi melakukan perubahan transformasi, Malah akhirnya diundang keluar. Diundang keluar. Saya bilang sama Pak, manfaat ekonominya Pak. Nah, ketika dia mengambil di Bali, setiap hari kan tidak mungkin Pak. Betul. Bulan cepok bener kalau mana apa. Betul. Yang jadi anggap dan nukang di Bali gitu. Ngadung lulu manpe sekatali gitu. Yeah. Yang jadi baik keluar negeri bawa api satu tali gitu. Kira-kira nawang luar negeri man satu tali per hari. Yeah. Apakah enggak kita harus melakukan sesuatu menjaga pasar ini? Tapi jangan dirusak Jegok. Dia enggak merusak Pak. Yang dia lakukan adalah mencoba memberikan insentif, ya, memberikan nutrisi sehingga dia lebih kolektif dan produktif di dalam penampilan. Dan itu artinya memang tujuannya kan ada tidak menghilangkan ciri khas Jegok. Betul. Cuma artinya bagaimana ini biar bisa diterima lebih luas. Lebih luas. Jadinya. Oke. Ya, karena ketika kita mencoba masuk dalam wilayah industri, kan itu sudah melayani Pak De. Kan? Harus kita layani kalau kita ingin masuk dan mendapatkan dari persepsi, terus mendapatkan kalkulasi. Nah, ini kan sudah penumpukan. Sudah sebuah transformasi yang kita harapkan sebenarnya. Nah, ketika saya katakan ini barulah, oh gitu ya. Iya, Pak, ini poin besarnya. Baru paham. Jadi. Ya baru, jangan dikerdilkan ada resistensi, enggak lah. Itu, saya ingin membangun bagaimana Jegok ini terkenal dan pemain-pemainnya juga manfaat ekonominya Jangan bisa sampai dirasakan. malah justru orang luar yang menghargai dan mengenal kita di Bali malah enggak kan gitu ya. Iya, Pak. Itu berarti waktu pertama kali ke Jepang gitu, ke luar negeri. Ke Jepang. Setelah itu sempat kemana lagi? Ke Jepang itu kan sudah kontrak, Pak. Setahun itu mungkin sekali. Setiap tahun? Setiap tahun waktu itu. Bisa Bukan- 2 kali. Bukan hanya satu kali event ya? Bukan. Mungkin tiang sampai 20 kali kalau nggak salah. Terus Jegok Jimarwana juga. Iya. Jegok Jimarwana selain Suaragung, Jegok Jimarwana tiang juga memberangkatkan. Betul. Oke. Terus yang buat Yudhistira. Yang sangat Yudhistira. Ya, Yudhistira itu yang cuma ke Lampung, ke Taman Mini, belum sempat keluar negeri. Tapi artinya sudah jangkauannya lebih luas ya, bukan hanya di Jembrana aja, bukan hanya di Bali aja kan itu jadinya. Nggih, betul. Artinya atraktif dalam penampilan ketika lomba-lomba pun akhirnya tiang katakan kepada tim kurator Jembrana itu loh. Nah, ketika ada lomba Jegok gitu misalnya kan. Nah, ketika penampilan kayak begitu terus ada dalam regulasi kriteria penilaian itu ada teknik kan, ada suara gamelan, ada penampilan, ada ekspresi. Terus gimana jurinya bisa menilai orang ditutupi oleh tabing? Ya. Nah, kan itu. Tapi hari ini tetap dia begitu penampilannya, tiang pun tidak apa ya? Karena itu yang barangkali dari artinya kan ada dua macam ya. Artinya yang memang tetap tradisional dan seperti itu apa ya, adanya seperti tabing. Nah, berarti yang kalau yang sempat beli dengan teman-teman di Suaragung itu bisa dikatakan berarti Jegok variatif gitu ya? Ya. Boleh. Nah, itu tadi yang dia dapat nyebut nilai ekonomis gitu. Nah, bayangan saya mungkin juga orang yang pernah lihat Jegok dibandingkan misalnya dengan gamelan lain mudah mementaskan di hotel-hotel karena mungkin bebarungannya nggak terlalu banyak. Iya. Tapi kalau Jegok itu kan ribet nggak begitu? Kalau Ya misalnya pasti. Kalau kita main di hotel, paling kita sudah pertama kita harus udah prepare tempatnya kayak apa kan? Dijo tempatnya mesti menelip bro. Itu kadang-kadang kan? Ngapu Jegok beda wahyan Pak nih. Kenggen kan? Tight gitu. Tetap makanya itu dulu poin pertama main di mana nih?
lebih baik kalau itu di lapangannya main saya lebih suka. Jangan ada Lebih stage. mudah ya? Lebih mudah di halaman aja. Saya lebih enak karena jago itu kan apa ya musik Trihita Karana, Pak De. Ya. Dekat dan lingkungan. Ya, dekat dengan alam kan. Dari bambu sehingga ada Betul. campuran kerawang, timah dan emas kira-kira kan begitu. Dia ketika bawa ke alam padang Pak De. Betul. Dia akan memberikan menyatu, wah vibrasinya luar biasa. Itu jago. Respon, nah nyambung yang tadi beli, respon di Bali sendiri yang pernah dialami, terutama di hotel ya pastinya yang dengan target. Tadi kan targetnya terutama orang asing, dan segala macam. Di Jogen Botan akhirnya setelah itu Jegong itu akhirnya diterima di hotel-hotel itu kemana aja? Ya, kalau di hotel pertama itu tahun 88 kan kita ada reguler di Bali Beat, Pak, di Kartika Plaza, Kuta kan. Betul. Nah, dari tamu-tamu yang hadir di sana ketika dia ingin lebih tahu, lebih detail gitu. Karena di sana udah kita dapatkan. Ya. Kalau saya ingin nonton lagi kemana ya? Ya. Kan gitu. Betul. Ketika dinner kadang petugas hotelnya yang dinner itu, Paman, tamunya ini ingin charter Jegong ini lagi. Nah, itu kan pasar, Pak De. Betul. Nah, dari sanalah sebenarnya penumpukan bagaimana Swargong itu bisa mengakumulasi. Akhirnya di Jembrana kita buka reguler. Betul. Di Jembrana, Pak De. Ada kayak kecak. Kayak kecak, kayak barong itu cuma siap hari Ada Sabtu. streetnya gitu ya, Iya, betul. kita buat di Jembrana. Akhirnya kita kerjasama dengan biru-biru perjalanan lah. Kita pasang publish di Ubud gitu. Akhirnya kita jemput tamu di Ubud 20, Bawa di Kuta 10 misalnya sampai 60 lah ke negara. Itu reguler juga di negara. Ada perjuangannya cukup berat juga ya waktu itu untuk Berat juga. Nah, dari sanalah Jegong tuh mulai dia mentereng. Mentereng, bahkan banyak seniman komposer Bali ya. Komposer Bali bahkan Dwiki Darmawan ya. Betul, ya. Pernah juga minta kerjasama dengan Tiang. Tiang juga tampilkan Jegong tradisi, Jegong kreasi, Jegong inovatif. Dwiki Darmawan itu inisiatornya. Tadi beli misalnya cerita bahwa ada banyak usaha untuk memvariasikan, ada elemen baru. Itu apa termasuk misalnya menggabungkan dengan alat musik modern, atau mungkin termasuk menampilkan gubahan atau nomor-nomor baru, Bri? Karena kalau Jegong aslinya kan ya mungkin nomor lagunya ya segitu aja. Tapi bahwa ini akan dipentaskan kemana-mana, pasti perlu banyak pilihan materi gitu. Bri. Betul. Yang Tiang lakukan bukan sampai menggabungkan dengan alat-alat musik modern, tidak. Yang tadinya yang original Jegong itu kan hanya 15 orang tadi. Ada Barangan, ada Kantil, ada Cilulu, ada Suwir, ada Jegong, Undir dan Jegong, kira-kira itu kan. Yang kita kasih ke penambahan instrumen lain adalah ada kendang, ada ceng-ceng kecil, ada ceng-ceng kopiah, ada suling. Nah, itu kan penambahan masih dalam bingkai konvensional, belum modern itu kan. Itu yang kita lakukan. Nah, sehingga penyajiannya dia kembali lebih variatif yang seperti Pak D katakan tapi tadi. tanpa meninggalkan kesan tradisional. Nada Jegong itu makanya nada Jegong itu tetap nong neng nung ning. Yang kita lakukan nong neng nung ning, neng yang kita bisa rubah nengnya neng nang neng nong neng, bisa gitu. Karena kerawitan itu kan bagian dari instrumen dan vokal kan, itu pengertian kerawitan. Ketika kita ngolah vokal kan gampang-gampang saja. Yang penting ini bagaimana ini bisa mengikuti kemudian gamelan ini. Iya, itu. Nah, seperti saya contohkan dulu ini kan, misalnya kan ini Jegong. Ini dia dong deng du jirinjir. Nah, kalau kita ingin merubah, bawa dia ke pelong, bawa ke gong kebiar gitu misalnya kan, sehingga dia lebih kompleks. Neng nang ding dong deng. Ah gitu dia. Nang ding dong deng dong nang. Itu nang deng nang dong bisa dirubah dengan ngolah vokal tanpa ngerot gamelan Jegong. Kalau kita mungkin anggap ya kalau di Jepang misalnya kita ingin mendapatkan respon dari tamu, karena musik modern itu kan barangkali musik global kan. Kalau kita kan konvensional ya, mungkin etnik. Mungkin Tiang rubah kadang tetap dia gini, coba pukul nongnya bro. Dung, deng deng deng, do re mi fa sol la si do. Itu bisa gitu dia. Nah, perubahan-perubahan itulah yang kita lakukan. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do
Despacito. Nah, itu yang Pak ditanyakan tadi, apa yang mungkin yang bisa kita tambahkan sehingga dia lebih kreatif, tapi tanpa merusak soliditasnya kira-kira. Ada ketika dimainkan dimanapun, sing keuangan lagu kan itu boleh dibilang dia. Itu. Makanya ketika di Jepang, kadang-kadang kan ada namanya Mr. Sudo dan Miss Komi Nami-san, itu bagian dari state manager dan bagian bagaimana kalau pentas di sini apa yang cocok. Kan kita harus dengar itu. Makanya kalau misalnya pentas di Okinawa yang daerahnya kayak di sini dari Trunyan tuh, tolong perbanyak klasiknya Pak Sutama gitu dia. Kalau di metropolitan di Tokyo modernnya lebih banyak. Di sana pentingnya menambah banyak variasi lagu tuh gitu. Iya, ketika kita bawa amunisi yang banyak bisa menyesuaikan. Iya, pasar itu kan sponsor udah tahu. Ya. Kita pentas di ada Chandra gitu, apa yang cocok? Ketika kita pentas di Tabanan agak di desa, apa yang cocok? Atau pentas di hotel dan penonton terbatas, lain lagi. Lain lagi. Nah, inilah akumulasi dari seorang manajemen Ibu Kasuko waktu itu sama Pak Swendra itu, dia kuat dalam urusan itu. Tapi ketika dia sudah masuk pada isian karya, kudang ini serahkan ke ahlinya. Ya, tiang yang ngeracik itu tiang yang ngembu penabuhnya. Makanya tiang waktu itu etika lokal, perilaku global. Itu Pak Di. Yang tiang sampaikan itu, etika lokal, perilaku global. Yin subo di panggung, ya merka harus merka. Ya itu kalau nggak salah Joni Agung pernah mengatakan itu juga. Dia di panggung merasa rendah diri, tampil biasa, baru di panggung kita jadi rajanya di panggung. Iya, betul tiang bilang, brengsek lah di panggung. Kalau Anda brengsek di jalan, sangsot jak motor, kan gitu. Nah, kalau brengsek di panggung, tepuk tangan. Ya, Anda akan dibayar, Anda akan dicari. Nah, itu kan tadi dibilang bahwa dengan segala kerumitan, kompleksitas, syarat dan segala macam, ini ngomong masalah ekonomi lagi, Bli. Berarti untuk mementaskan Jegong itu butuh budget yang lumayan juga ya sebenarnya. Lumayan. Kalau dia mungkin di negara aja itu kan tetap menyambut beraya Pak. Kalau di negara. Di negara aja kalau di Jemberana kan sering ada. Makanya Jegong itu kadang-kadang fungsionalnya tidak kayak gongko biar Pak. Kan? In nak modal di pura itu barangkali wali itu sin moyo. Gongko biar apa Jegong. Pasti ada apakah belum atau kalau bisa sing tawang ke depan Pak. Tapi yang gong kebiar kan diterima. Wali Rejang, Rido Karyo, Kinjang Kincung, apa aja tuh. Yang jaga udah barangkali yang di hiburannya, di Jabo kira-kira. Di sanalah posisinya. Gitu. Nah itu bobo, nyegalnya main mau barung aja 6 gitu. Ya 6 bisa Pak De. Ya 6 kan berarti belum komplit jadi sebenarnya. 6 barung. Oh 6 barung. Bukan 6 gambar, 6 barung. Lumayan dong. Lumayan. Di negara 80 barung Den. Berarti sekali apalagi kalau jarak jauh, itu udah harus ngitung biaya transport dan segala macam gitu. Nah, itulah peikatan paros-paros sekojegong di negara. Iya, bawa barung kan berdemen ya, Pak De. Man ngide nasi, ngide kopi. Nah, itu kan karena menyambut beraya. Tapi kalau seandainya ada yang ingin mementaskan di Denpasar atau tempat pariwisata, lebih besar lagi dong, Bea? Pasti lebih besar. Nah, cuma kalau boleh, yang berharap ya kepada pemerintah yang terhormat ke depannya, bagaimana bagaimana kehadiran pemerintah harus menjaga, paling tidak ada sebuah kesepakatan, ada sebuah kelayakan lah barangkali, nah sehingga anggap dah kesenian Jegong itu kalau dia hotel gitu misalnya adalah standarnya kan. Sampai menegang truk, kira-kira dalam penabuh kan. Uli negara. Negang truk puput angin kan, berangkat jam 1 siang, kan jam 1 malam. Uya angin bin kan, insingi mulu demen menjaga lokal jenius Bali, menjaga keragaman Bali. Kan bosi mungkin terlihat dari kalkulasi ekonomi Pak De. Nah, kalau ditanya sekarang, ini kan udah puluhan tahun benar-benar ke Jegong. Enaknya, senengnya main Jegong itu di mana kalau yang beli rasakan? Kalau ada sebuah kedinamisan kebanggaan yang melebihi ketika kita main gong kebiar Semar Pegulingan apa, kan? Kalau grup tiang bilang, ketika bermain Jegong gitu loh, kita sudah berdiri kan? Siapapun yang di depan, walaupun satu orang yang di depan, kita harus berikan mereka.
dengan totalitas performan tadi. Tetap harus total. Itu harus total, harus menghibur. Nah, energi ini kan jelas wah, dari segi kesehatan barangkali olahragaman, bibih keluar-keluar, wah enak Pak deh. Yen gong kebiar mungkin karena etikanya begini kan. Yen tuh isi kecok-kecok kan sing cocok. Yen jego karena yang berdiri begini kan. Dan gong itu ada. Gong itu kan surganya Pak deh. Tetap ada setiap tempo. Kalau di gong kan kan itu. Dia menunggu entah 8 ketukan, 16 ketukan. Kalau jago kan enggak. Tetap ada gong dia. Maka cepat dia menghipnotis. Apa istilahnya jenis musik itu lebih untuk bisa membangkitkan semangat. Betul. Jadi, ya. Kalau kamu sendiri dihitung dari awal tamat ASTI, bergabung di Suara Agung, bikin Sanggar Yudhistira dan segala macam, sudah ada berapa kali kalau sempat hitung berapa nomor lagu yang pernah dihasilkan di Jagung? Nggak sombong ya, Pak De, nggak sombong ya. Di Suara Agung mungkin sampai, ya total. Mungkin sampai Jagung itu sampai 60, Pak De. Sampai 60 nomor lagu. Gitu. Ya. Kalau gong kebiar lain, Bleganjur lain, joget bumbung lain. Di luar Jegok masih menekuni yang lain juga? Masih. Terutama apa? Hari ini kan dipercaya masih oleh masyarakat Bali, oleh provinsi kan, sebagai juri Bleganjur setiap PKB. Dia udah 14 tahun di sana. Nah ini luar biasa. Terutama kan ketika boleh ngomongin Bleganjur ya Pak De? Boleh dong. Iya. Kan bahkan juga. Kan kita lihat antusias bagaimana masyarakat tiap PKB Bleganjur kan jadi. Wih, Bleganjur sangat viral Pak De. Kadang-kadang apa ya jam 4 tuh full sekitar. Padahal main jam itu gitu. Main jam itu dibuka layar di luar oleh Pak Gubernur lagi, oleh Pak Kadis barangkali bejek debet kan. Nah ini kan antusias, ini sebuah keberhasilan sebenarnya kan. Nah inilah Bleganjur menjadi mutiara muda. Identik bagaimana Bleganjur ini mampu mempresentasikan gejolak muda di sana kan, dengan komposer-komposer handal luar biasa Pak De. Nah kalau ini bukan membanding-bandingkan, semua kan kita tetap kita kagum dan bangga dan semua seni. Tapi kalau di sini membandingkan ketika apa karena memang kondisinya atau memang karena karya ciptanya begitu sehingga Jegok itu tidak seperti Bleganjur yang artinya dengan mudah bisa regenerasinya lebih cepat, terus kemudian lebih mudah bisa diterima atau gimana? Mungkin aja karena apa ya, Bleganjur itu kan barangkali dari segi apa ya, pilihan-pilihan instrumen kan. Ada ceng-ceng di sana kan, ada kendang, ada riong, itu barangkali dia lebih simpel kan. Lebih simpel dan betul-betul dia di sana betul-betul mempresentasikan gejolak mudanya dari sana. Kalau Jegok itu kan mungkin agak klasik dia, dan hanya di Jembrana lagi Pak De. Tidak dimiliki di Bali. Kalau Bleganjur nyaris semua ada. Kan ini dari segi pengakuannya udah beda. Nah kalau Jegok itu kenapa ndak kayak Bleganjur kayak biar dilombakan di PKB. Di negara kan pasti negara kan menang. Negara kan menang kan, kira-kira begitu kan. Tapi kalau beli sendiri aktivitasnya sehari-hari apa beli kesibukannya selain? Dia tetap ngajar di Jepang Kela Bali, mengajar tamu-tamu Jepang yang belajar musik bambu. Musik bambu tetap. Ya, musik bambu. Tetap nyambung dengan yang dibilang tadi ya Bapak, memang orang Jepang lebih cenderung tarik kepada musik. Ya, betul. Banyak orang Jepang, bahkan seniman Jepang mengatakan ketika dia mendengar suara bambu, menurut mereka masuk keluar kanan, diam di hati gitu. Kalau musik lain gimana bro kan gitu. Kalau musik lain mohon maaf ya, saya bukan gimana gitu. Kalau musik lain masuk di tengah kiri, keluar lagi samrak gitu. Ya, artinya tidak bisa langsung mengena di hati. Mengena gitu. Di samping itu dia sangat ini mensugestikan filosofi bambu. Semakin tinggi, semakin merunduk, kan gitu itu. Filosofinya itu yang dia suka gitu. Nah, kalau Beli sebenarnya kalau boleh tahu latar belakangnya Beli, kenapa bisa jadi seniman tuh dipilihannya? Orang tua, kakek saya juga seorang pelaku ya, karena bapak saya juga pelaku, menerwayang, kemamai, mabraya, nak masangi, kira-kira begitu kan? Yang menurun ke tiang. Padahal tiang nggak dikasih sama orang tua, masuk ke ASTI, bahasanya begini.
apa kelalih masuk di asti gitu bahasanya, Pak De. Zaman dulu gitu ya. Zaman dulu. Kak kan ya bapanci geliang-geliang ngabok katung. Kemo nak mesangih nang neng kudo nak mesangih di Banyar dini di Penyaringan. Kak kan meragaknya bapanci. Tulis ketung apa isi pis bolong. Isi jajo tuh. Inci masuk kalau SPP canggileh pipes. Jadi itu ngudang awak masuk ke asti ben. Jumah jam gambel. Itu asupnya itu. Itu pikiran-pikirannya itu. Tapi tiang tetap memilih. Kinsing bangka masuk di sini, saya masuk. Karena saya tawar-menawar. Iya, saya masuk karena dojekel man gae tamat sing begitu. Tidak mungkin saya tamat karena masuk mau paksa kan. Lebih baik saya masuk di asti aja. Masuk seni yang jelas paling tidak saya ada gunanya nanti di Balai Banyar ke Balai Banyar lah. Kalaupun saya tidak mendapat kerjaan yang ya PNS apa. Tapi nyata sampai sekarang tetap masih bisa hidup dari seni juga sebenarnya. Luar biasa Pak Di. Luar biasa. Ternyata taksu seni Siwonoto Raja Siwonoto Raja taksu seni kita tetap memberikan pilihan-pilihan di Jayakel gitu. Di Jawa ngaya karmana wa kene ini dhuwur sing diam ya Pak De. Tiang merasakan itu. Tinggal bagaimana kita mau berusaha kan. Iya, mau berusaha dan mengelola apa yang kita dapatkan. Itu kira-kira kan. Kalau pengalaman beliau sendiri dari puluhan tahun jadi seniman tuh sempat tampil kata ke luar negeri ke Prancis segala macam. Pengalaman yang paling berkesan tuh main di Jebli di luar. Tiang di Nagasaki, Hiroshima. Kan itu dulu yang dibom. Betul. Kan sejarah kan. Nawam sih Thomas itu gara-gara ragu berkesenian. Kita main Suaragungnya di sana kira-kira 3 minggu kan. Nah setelah 3 minggu main di sana. Reguler. Iya, ada artinya kontrak tahun itu. Kita mainnya selama 3 minggu. Oh berarti kalau kontrak ke luar negeri itu bukan hanya main di 1-2 tempat selesai enggak itu, tapi sampai 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu itu bukan main di satu tempat. Ya. Keliling ya. Kayak di Bali, Ben Gianyar, Ben Karangsem Negara. Itu. Nah setelah tim besar pulang, setelah kontrak kolektifnya tim besarnya harus pulang, Tiang ditinggal di sana untuk mengajar anak-anak SMA di Nagasaki. Oh, artinya selain main juga berbagi ilmu ya. kita segala macam. Tapi katanya sempat main di pembukaan Piala Dunia. Itu di Prancis itu. Gimana ceritanya tuh bisa sampai? Itu sponsornya sama. Sponsornya juga sponsornya Suaragung waktu itu kan. Artinya dia ingin itu berangkat full tim. Berangkat full. Tapi tanpa tari. Tanpa tari, hanya orkestra kan. Sing isi tari kan Pak De. Tampil di pembukaan Piala Dunia. Iya, di pawai itu. Di opennya itu. Itu kan kebanggaan luar biasa. Kebanggaan luar biasa. Nah, tepuk pemain-pemain Senegal badang-badang kan. Satu-satunya dari Asia Bali gitu ya. Ya, Bali. Indonesia Bali kan gitu kira. Nah, kalau harapan beliau sendiri gitu ngelihat boleh dibilang kan orang yakin bahwa seni Bali itu akan tetap tapi tentu kan ada pemikiran-pemikiran bagaimana kemudian ini bisa kan nggak bisa hanya barang pasti kan kalau don derusang tapi tetap ada kegelisahan barangkali ada tibli gimana caranya seni ini bisa tetap diwariskan ke generasi muda terutama apalagi misalnya yang tadi Jegong itu kan sangat bukan spesifik tapi istilahnya ya kayak tadi tidak se-famous gong biar barangkali atau apa gitu beli. Gimana upaya beli untuk berpikir Jegong ini akan tetap ada penerusnya gitu beli. Ya, Tiang pastikan nih ada apa nih? Karena seperti yang Tiang bilang tadi, nah siapapun dan di gubernurnya kan itu, siapapun dan di bupatinya kan ini hari-hari politik pada ya. Ketika Perda PKB itu jangan diusik-usik gitu, kan? Perda PKB yang hari ini sudah 46 tahun. Betul. Kan ini cara kerja yudikatif, cara kerja eksekutif, cara kerja legislatif. Ini yang saya banggakan. Ketika masih perda ini, ketika gali lestari kembang di dalam esensi perda itu tidak diusah-usah, siapapun nanti murdaning jagat Bali akan tetap lestari. Akan tetap. Kenapa? DPR sampai hari ini dia betul-betul mengikhlaskan uang rakyat setiap tahun digetok palunya dalam sidang paripurna untuk melayani musik-musik konvensional Bali. Karena menurut Perda Bali hanya ini andalan kita.
Tidak ada timah, tidak ada tambang Betul. emas. Kalau itu perda diusaha asik, berarti upaya jaga dan melestarikan musik tradisional itu bisa buyar gitu. Bisa buyar. Dan Hindu pun dengan wali bebali, apapun upacaranya bisa terdegradasi dia, Iya, Pak. betul. Kan? Iya. Untuk apa? Kan kira-kira Artinya gitu. bahwa untuk melestarikan seni itu kan tidak cukup hanya dari senimannya, tapi juga perlu ada campur tangan kehadiran pemerintah dalam Iya. ini untuk mengayomi itu gitu ya. Ya, kalau kita berpikir ada politik, ekonomi, dan budaya terakhir. Betul. Yang membuat Bali itu banyak dikunjungi orang apa sih, Pak De? Ya. Kira-kira Ya, menurut Pak De? Nah kan gitu. Betul. Yang banyak yang membuat Bali itu dikunjungi oleh nyamuk-nyamuk uli kelidituan itu apa sih? Ya. Kira-kira. In hotel tuh kira-kira diong lah hotel uang itu. Betul. Tapi kan ketika ya sehari itu kemau mai gitu loh, nulis bagaimana keragaman budaya. Petangnya kan betes sirap ya. Iya. Do jadi hotel beli banyak kan bisa pulas ya. Kira-kira begitu Betul, kan. iya. Nah keragaman ini yang masih dikunci oleh Ide Bagus Mantra, ide gagasan Pesta PKB, Kesenian ya. Bali, PKB. Ini kan cukup cerdas, Betul. ekspektatif dan prospektif, Pak De. Sampai hari ini. Walaupun mungkin ada banyak orang, ada paradigma yang mengatakan bahkan ada apa ya, anomali, ada stigma mengatakan Pesta Kesenian Bali ini seniman berpesta. Enggak lah. Enggak ada. Jangan hanya dilihat dari satu sisi aja kan. Iya. Oh, seniman berpesta. Saya nggak ada apa, Pak De. Jujur, kalau tiang di negara kira-kira ketika membawa gong kebiar, membelganyur tuh berpikir berat, Pak De. Makanya Berpikir berat, budget. ya budget kan dia kan didang ya nyamuk-nyamuk cilik-cilik beli bakso di Art Center. Iya. Kira-kira kan begitu. Betul. Apalagi semua makanan di Art Center itu kan ketika PKB itu boleh Harganya lain lagi. lain kan. Salah gitu nggak apa-apa lah. Iya. Benar itu ketika UMKM bisa secara kolektif berjalan kan ini keberhasilan pemerintah. Makanya seperti yang Pak ditanyakan tadi, apakah kedepannya tetap berlanjut? Yang pasti kan berlanjut. Selama itu tadi ya, Ya aturan itu selama dijaga. yang orang tiing selama tonyan tiingan ada tiing malu nyak mentik gitu. Iya. Nyak mentik malu. Karena ini kan dia organik Pak. Betul. Yang tambang main ngaigong kebiakan kan dicampur-campur. Betul. Tiingnya kan panu ya mentik malu ngomong lu ajak gamange, ajak memedi, ajak tonyan tiingnya mentiknya nah kira-kira kan begitu. Iya. Dan sama tukang laras gamelan jego itu tetap dia ada kan, dan pemerintah hadir kan memang di sini fungsi pemerintah ketika kehadiran itu harus melayani, memfasilitasi lokal jenius, apalagi Jembrana dengan alkulturasinya, Pak De. Betul, yang keras. Kan itu yang betul nyamuk Jawa, nyamuk Bali, nyamuk Kristen tuh dengan corak yang beragam itu kan betul-betul di negara tuh Kompak. paras-parasnya terjaga, Oke. Pak De. Dan ya salah satu yang dikenal dari sana kesenian ya jegong ini kan. Iya, dia. betul. Oke. Ya, Bli, terima kasih banyak ini sudah panjang lebar bercerita tentang jegong dan segala macam. Sebenarnya ada masih belum terungkap tentang sosok Nyoman Sutarman itu sebenarnya siapa sebelum. Tapi nanti kita nggak habiskan sekarang ya. Lain kali barangkali kita undang datang lagi kiprah beliau yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi yang beliau untuk turut berperan aktif dalam menjaga bukan hanya jegong aja, tapi kesenian Bali secara keseluruhan kan itu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Ukemade. Semoga tetap dengan ide-ide kreatifnya dan terus melakukan pengabdian untuk pengembangan seni budaya Bali. Karena beliau. Siap. Dan tetap jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.